Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Membantu. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Tentunya sehat semua, bukan? Alhamdulillah. Meski masih dalam kondisi COVID, belum benar-benar pulih, kita masih tetap menjaga semangat belajar kita, terus menjaga kesehatan dengan berolahraga dan mematuhi protokol kesehatan, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga COVID-19 segera berlalu dari bumi pertiwi. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi yang dipelajari hari ini bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Anak hebat yang saya banggakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dan ketentuan Allah sudah tertulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi setiap perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis adalah perbuatan melampaui batas atau perbuatan dosa. Dosa kecil ataupun dosa besar yang pernah dilakukan seseorang harus segera dimintakan ampunan atau maghfirah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki sifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berputus asa dari rahmat Allah termasuk sikap tercela. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu optimis akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah akan diberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan salah, kecuali para nabi dan rasul. Dosa dan kesalahan tersebut jangan sampai membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 menjelaskan kepada kita tentang perilaku optimis. Apa yang dimaksud optimis? Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita memiliki sifat optimis. Sifat itu memicu seseorang menjadi bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan dan memberi kekuatan dalam menghadapi suatu masalah. Sebaliknya, sifat pesimis menjadi penyebab seseorang menjadi terpuruk, tidak bersemangat. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji atau akhlakul karimah yang harus dimiliki seseorang muslim. Seorang muslim yang memiliki sifat optimis akan selalu berpikiran positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap cobaan hidup yang dialami seorang muslim harus dihadapi dengan tabah, semangat pantang menyerah, serta bersungguh-sungguh berusaha mencari solusi terbaik. Pantang bagi seorang muslim untuk mengeluh apalagi berputus asa. Hidup ini akan terasa menyenangkan dan terasa indah jika kita mampu menjalaninya dengan penuh optimis. Yang kedua, Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, di dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pedagang, petani, tukang becak, karyawan, atau profesi lainnya bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Mereka bekerja keras mencari nafkah tanpa mau berpangku tangan. Mereka enggan dikasihani dan tidak mau menjadi beban orang lain. Sungguh mereka adalah orang-orang mulia karena telah bekerja keras menafkahi keluarga dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan pahala berlipat ganda kepada mereka. Pahala tersebut akan menjadi bekal meraih kebahagiaan di akhirat.
dan amal soleh yang telah mereka lakukan akan dibalasnya dengan surga. Surga merupakan balasan sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang soleh. Untuk meraih surga, seorang hamba perlu ikhtiar sekuat tenaga, di antaranya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian pula dalam urusan duniawi, setiap manusia akan mendapatkan sesuai hasil usahanya. Manusia harus bekerja keras agar hidupnya berkecukupan. Jika ingin meraih juara, maka ia harus rajin belajar, berlatih, dan berdoa. Jika ingin menang dalam pertandingan olahraga, maka ia harus latihan keras dan disiplin. Demikian juga kalian, jika ingin meraih cita-cita, maka harus berikhtiar sekuat tenaga dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala usaha kalian dalam meraih cita-cita akan bernilai ibadah jika niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikhtiar sekuat tenaga dan niat yang benar serta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesuksesan hidup akan mudah dicapai. Anak-anakku sekalian, generasi hebat yang saya banggakan, Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42 menjelaskan tentang ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Contohnya, orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Karunia sangat berharga bagi kehidupan seorang manusia. Kita harus berusaha dan berdoa supaya mendapat rahmat Allah. Usaha-usaha untuk mendapatkan rahmat Allah diantaranya dengan selalu mendekatkan diri kepadanya, melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Di antara akhlak mulia Rasulullah tidak bersikap keras, tidak berhati kasar kepada orang-orang di sekelilingnya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memaafkan dan memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang lain. Dan Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabat untuk menyelesaikan masalah. Jika hasil musyawarah sudah diputuskan,
maka semua harus menerima dan melaksanakannya. Hasil musyawarah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tawakal artinya menyerahkan hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia wajib berusaha sekuat tenaga, setelah itu pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 menjelaskan tentang tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Kepribadian tawakal ini merupakan salah satu akhlak terpuji. Seseorang yang memiliki sikap tawakal berarti telah memiliki modal awal yang baik. Seandainya hasil usahanya tidak memuaskan, maka ia dapat menerima dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Sebaliknya, jika hasil usahanya sangat memuaskan, maka ia tidak merasa sombong dan angkuh karena hal itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa manusia hanya berkewajiban untuk berusaha. Yang saya banggakan, dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 Allah menyeru kepada hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42 Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Dan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku lemah lembut, memaafkan kesalahan orang lain, memohonkan ampun untuk orang lain, bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian uraian materi pada kesempatan kali ini. Apabila masih ada yang belum dipahami, dituliskan di kolom komentar. Anak soleh dan solehah, alhamdulillah, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Pesan Pak Guru, tetaplah berbuat baik dan bermanfaat bagi lingkungan kita. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil